Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai kembali pembahasan tentang buku materi Matematika PDKK 4108. Kali ini kita akan membahas tentang modul 7 kegiatan belajar 2, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Kalau tutorial yang lalu kita sudah membahas tentang barisan dan deret aritmatika, kita akan masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu barisan dan deret geometri. Kita akan membahas tentang tes formatif yang kedua di kegiatan belajar kedua di halaman 7.40 dari buku modul Matematika PDKK 4108. Kita akan membahas mulai dari soal yang pertama. Suku kedua dan suku ketiga suatu barisan geometri berturut-turut adalah 6 dan 24. Suku kelima barisan tersebut adalah, baik, kita akan mulai bahas. Untuk barisan geometri suku ke n, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N min 1. UN sama dengan AR pangkat AR pangkat N min 1. Nah, di sini ada suku kedua dan suku ketiga. Suku kedua berarti U2 sama dengan AR pangkat 1 karena 2 dikurang 1. Untuk U3 berarti AR pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2. AR-nya sama dengan 24. Kemudian AR kuadratnya sama dengan kebalik, AR-nya sama dengan 6. AR-nya sama dengan 6 ini. Kemudian AR kuadratnya sama dengan 24. Mudah-mudahan sudah dipahami. Kemudian selanjutnya kita harus mencari nilai A dan nilai R-nya berapa. Nah, ini kita bagi. Yang suku yang tinggi dibagi dengan suku yang rendah. AR kuadrat dibagi dengan AR sama dengan 24 dibagi dengan 6. Nah, ini A-nya dicoret, R-nya dicoret 1, tinggal R. Ini R-nya sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Ini adalah nilai R-nya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai R-nya, kita bisa hitung suku kelima langsung tanpa mengetahui nilai A-nya. Atau kalau kita mau cari A-nya juga bisa di sana. Jadi AR sama dengan 6, R-nya tadi 4, A dikali 4 sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 6 dibagi 4 atau 3/2. Ini nilai A-nya. Jadi kita sudah punya nilai A dan nilai R. Selanjutnya suku kelima itu sama dengan U5 AR pangkat 4. Kita masukkan A-nya 3/2, R-nya itu 4 pangkat 4. Berarti 3/2 dikali dengan 4 pangkat 4 itu sama dengan 256. Ini kalau kita kali 3 dikali 256 dibagi 2, hasilnya sama dengan 384. Ini jawabannya yang D. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian yang kedua, untuk menentukan rasio dari barisan geometri 8, 24, 72, 216 dan seterusnya adalah rasio itu bisa kita hitung
R sama dengan U2 dibagi dengan U1 sama dengan 24 dibagi dengan 8. Temunya 3. Mungkin ini lebih simpel. Atau mungkin 72 dibagi 24 atau 216 dibagi 72 dan seterusnya. Jadi suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Kemudian yang nomor 3, suku pertama dari suatu barisan geometri diketahui adalah 10. Jika rasio dari barisan tersebut adalah 3, maka suku keempatnya sama dengan titik-titik. Baik, suku pertama berarti A-nya. A sama dengan 10. Jika rasio dari barisan tersebut adalah 3, R-nya sama dengan 3, maka suku keempatnya U4 sama dengan AR pangkat 3. Berarti 10 dikali dengan 3 pangkat 3 sama dengan 10 dikali 27. 270 ini hasilnya. Kita menggunakan rumus yang seperti yang nomor 1 tadi. Kemudian soal nomor 4, suku pertama dan suku kedua dari barisan geometri berturut-turut adalah 10 dan 30. Jumlah 5 suku pertamanya adalah nah, ini adalah kita menggunakan jumlah suku ke n, atau kita bisa urutkan juga bisa. Suku pertama 10, kemudian suku keduanya 30, artinya ini kan dikali 3. Kemudian ini dikali 3 lagi sama dengan 90, dikali 3 lagi sama dengan 270, dikali 3 lagi 810. Ini ada 5 suku. 10 ditambah 30 ditambah 90 ditambah 270 ditambah dengan 810. Hasilnya adalah 1210. Ini adalah hasil untuk yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 kita fokuskan dulu. Suku ke-6 dari suatu barisan geometri adalah 486. Jika suku yang pertama U1-nya sama dengan 2, maka rasionya adalah berapa? Suku ke-6 itu artinya kan AR pangkat 5 sama dengan 486. Nah, sedangkan U1-nya sudah ada atau A-nya sudah ada. 2R pangkat 5 sama dengan 486. R pangkat 5 sama dengan 486 dibagi 2 sama dengan 243. R-nya sama dengan akar pangkat 5 dari 243. Nah, sama dengan 3. Itu adalah nilainya. Karena 3 pangkat 5 sama dengan 243. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian kita lanjutkan untuk yang soal nomor 6. Suku kedua dan suku keempat dari suatu barisan geometri yang suku-sukunya positif diketahui berturut-turut 48 dan 12. Jumlah 5 suku yang pertama dari barisan tersebut adalah suku kedua, artinya AR sama dengan 2, dan suku keempat artinya AR pangkat 3. Suku keduanya berarti sama dengan 48, sedangkan suku keempatnya sama dengan 12. Kemudian kita akan mencari sama seperti soal yang pertama tadi, kita bagi AR pangkat 3 dibagi dengan AR pangkat 1 sama dengan 12/48
A-nya akhirnya kita coret, ini masih ada R pangkat 2. Masih 2 karena 3 dikurang 1. R pangkat 2 sama dengan 1/4. Berarti R sama dengan akar 1/4 sama dengan plus minus setengah. Nah, di sini yang diminta adalah yang positif. Berarti yang kita pakai yang setengah. Yang setengah. Nah, kita bisa memakai rumusnya Sn, atau kita cukup mengurutkan saja juga bisa. Jadi suku keduanya kan 48. Berarti setengahnya 24, ini suku pertama. Dua kalinya berarti di sini ya, 96. Suku berikutnya berarti setengah kali 48 itu 24. Selanjutnya setengahnya lagi 12, setengahnya lagi 6. Ini kita jumlahkan. Karena ini cuman sedikit, jadi kita bisa jumlahkan. Jadi 96 ditambah 48 ditambah 24 ditambah dengan 12 ditambah dengan 6. Kita ulangi, suku yang diketahui adalah suku kedua 48. Nah, kemudian suku berikutnya kan dikali dengan setengah, jadi 24 dikali setengah lagi 12, cocok untuk suku yang keempatnya. Kemudian dikali setengah lagi 6. Terus suku yang pertamanya berarti dikali 2. Jadi 48 dikali 2 itu 96. Atau kalau dibalik, 96 kali setengah 48 dan seterusnya. Nah, ini kita jumlahkan, 96 ditambah 48 ditambah 24 ditambah 12 ditambah 6 itu sama dengan 186. Ini adalah hasilnya. Ini kita menggunakan cara yang lebih simple daripada kita menghafalkan rumus yang lebih panjang pakai Sn. Kemudian yang nomor 7, kemudian nomor 6 sudah bisa dipahami. Atau kalau kita mau menggunakan rumus, ada rumus Sn-nya. Sn sama dengan A pangkat 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini juga bisa kalau kita menggunakan rumus yang itu untuk yang nomor 6. Kemudian nomor 7, supaya 1 plus 2 plus 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 3 dan seterusnya hasilnya adalah 255, maka nilai N sama dengan berapa? Nah, kita lihat di sini A-nya adalah 1. A-nya sama dengan 1. Kemudian R-nya 2 dibagi 1 sama dengan 2. Ini 2 gini. Suku kedua dibagi dengan suku pertama. Kemudian Sn-nya kita pakai yang rumus tadi, yang ini tadi. Sn itu sama dengan A-nya itu 1, kita masukkan. Kemudian 1 min R pangkat N, atau dibalik, bisa R pangkat N min 1. Jadi ada 2. Karena kalau R-nya itu kurang dari 1, berarti pakai 1 min R. Tapi kalau R-nya lebih besar dari 1, kita pakai R pangkat N min 1. Berarti 2 pangkat N min 1 per 2 min 1. R min 1 itu maksudnya. Hasilnya sama dengan 255 di sana. Kemudian ini 2 kurang 1 itu 1, jadi nggak ada masalah dengan ini. Kita cukupkan dengan 2 pangkat N min 1 sama dengan 255. Kemudian 2 pangkat N sama dengan 255 ditambah 1, 256. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 8. Karena 2 pangkat 8 sama dengan 256. Berarti nilai N-nya sudah ketahuan sama dengan 8. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya, untuk soal nomor 8, jumlah 10 suku pertama dari deret geometri ini kita harus mengurutkan. Kita bisa pakai rumus. Kalau sekarang kita sudah bisa pakai rumus, atau kita mau jumlahkan juga bisa. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 10. Ini kan kenaikannya dikali 2 semuanya. Kalau kita lanjutkan kan jadi 20, kemudian 40, kemudian 80, kemudian 160 nih sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, satu lagi
ditambah dengan 160 kali 2 320. Ini kita bisa jumlahkan langsung. Hasilnya nanti sama dengan 1023. Bisa seperti itu. 1023 nih kalau kita jumlahkan. Karena nilainya cuma 10, nggak sampai lebih dari 10. Atau bisa kita pakai rumus seperti yang di atas tadi. Ini kita cari A-nya kan 1, R-nya sama dengan 2 dibagi 1, 2. Sama seperti ini ya. S10 berarti 1 dalam kurung 2 pangkat 10 dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah ini 2 kurang 1, 1. Ini sudah hilang, berarti tinggal 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu 1024 dikurang 1 sama dengan 1023. Jadi sama hasilnya. Kemudian untuk soal nomor 9, jika 2, 6, 18, 54 dan seterusnya sama dengan 2186, maka banyaknya suku dari deret geometri ini adalah, ini kita mencari nilai n-nya. N itu berapa banyaknya suku dalam barisan tersebut. Kemudian kita bisa pakai cara yang manual seperti ini. Kalau kita misalnya kesulitan rumus juga bisa. Kita jumlahkan semuanya, kita urutkan. 2 ditambah 6 ditambah 18 kan kali 3 semuanya. 54 kemudian kali 3 lagi sama dengan 162 ditambah dikali 3 lagi sama dengan berapa, sampai seterusnya kita jumlah sampai kita menemukan hasil 2186. Dan nanti kita akan mendapatkan nilainya adalah 7. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 barisan, itu nilainya 2186. Ini. Atau kita menggunakan rumus SN tadi ya. SN sama dengan A-nya itu 2. Kemudian R-nya tadi kan 3, 6 dibagi 2. Jadi 3 pangkat N min 1 per 3 dikurang 1. Nah ini 3 kurang 1 kan 2. 2 dengan 2 kan bisa langsung dicoret. Sama dengan 2186. Kemudian 3 pangkat N min 1 sama dengan 2186. 3 pangkat N sama dengan 2187. Nah, N-nya sama dengan, ini 3 pangkat N sama dengan 3 pangkat 7. Nanti kita hitung 3 kali 3 kali 3 sampai 7 kali. Itu sama dengan 2187. Berarti nilai N-nya sama dengan 7. Lanjutkan lagi untuk yang nomor 10. Di antara 2 dan 486 disisipkan 4 buah bilangan sedemikian sehingga ke-6 barisan bilangan yang terjadi merupakan barisan geometri. Keempat bilangan yang disisipkan tersebut adalah, di sini kita harus mencari nilai rasio setelah ada bilangan yang disisipkan. Caranya adalah untuk R aksen itu sama dengan K akar pangkat K plus 1 dari R. K itu artinya berapa banyak bilangan yang disisipkannya, ada 4. Berarti akar pangkat 5 dari R yang mula-mula itu 486 dibagi dengan 2 sama dengan 343. Akar pangkat 5 dari 343 sama dengan 3. Ini R yang baru. Nah, kemudian kita bisa urutkan. Bilangan pertamanya 2, kemudian 2 kali 3 itu 6, kali 3 itu 18, kali 3 itu 54, kali 3 lagi 162, dikali 3 lagi berarti 486. Ini adalah bilangan yang disisipkan. Jadi 6, 18, 54, 162. Jawabannya yang B. Jadi demikian pembahasan kita untuk materi barisan dan deret geometri. Mudah-mudahan bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.